على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan salat berjamaah di masjid ini dan dilanjutkan dengan pengajian seperti biasa. Subuh ini kita akan melanjutkan pelajaran tauhid. Kita buka halaman 22. Kalau yang lalu sudah kita bicarakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang jaiz bagi Allah. Saya tidak merinci tentang pembagian sifat itu yang terdiri pada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu kalau dijelaskan nanti malah sampean agak bingung. Jadi untuk dasarnya dulu, apa yang dulu pernah saya ajarkan, nanti kalau sudah selesai kita akan ulang lagi. Kita akan ulang dan ulang lagi sehingga nanti sampai kepada pembahasan yang saya katakan tadi itu. Malam ini kita masuk kepada bab kedua, yaitu iman dengan para rasul alaihimussalatu wassalam. Iman kepada para rasul ini salah satu di antara rukun iman. Kita baru selesai membicarakan tentang iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal sifat-sifat yang wajib dan mustahil serta jaiz atau yang harus. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu iman dengan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan para rasul adalah i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai para rasul yang diutusnya sebagai rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada rasul itu adalah suatu keyakinan, i'tiqad kita, bahwa kita berkeyakinan Allah mempunyai para rasul yang sengaja diutus oleh Allah, di mana utusan rasul itu merupakan rahmat. Satu. Yang kedua, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua.
Jadi ini yang perlu kita sadari. Pertama dulu kita yakin bahwa Allah itu mempunyai para rasul, para utusan, ya, dan mereka itu diutus oleh Allah merupakan satu rahmat yang luar biasa bagi kita. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada rasul, gelap kita ini. Kita tidak mengerti agama. Kita tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Bahkan kita tidak tahu dengan Allah. Kita tidak mengenal Allah kalau bukan karena Allah mengutus Rasul kepada kita semua. Dan yang kedua, ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa, pemberian Allah kepada umat ini, kepada kita ini. Tidak ada yang lebih berharga kecuali utusan Allah Rasul ini kepada kita. Kalau yang lain bisa kita cari, harta, duit dan semua kita bisa cari. Tapi kalau seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama ini, untuk menerangkan kepada kita, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Sehingga yang tadinya kita gelap, tidak mengerti, kita menjadi mengerti karena adanya Rasul. Kalau kita membaca sejarah bangsa Arab di zaman jahiliyah, subhanallah, mereka hidup dalam kegelapan. Mereka hidup laksana hewan di tengah hutan belantara. Siapa yang kuat itu yang menang. Sehingga mereka tidak peduli apakah ini punya orang atau punya siapa. Dia mau, dia ingin, dia ambil. Bukan sampai di situ saja. Mereka berbunuh-bunuhan antara satu sama lain karena berebut pengaruh. Karena ingin berkuasa, ingin menguasai antara satu dengan yang lain. Mudah tersinggung. Satu suku dengan suku yang lain saling berperang. Itu di zaman dulu. Mencari kehidupan. Mereka tidak tahu mana itu yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Makanya di zaman itu disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh tentang apa? Bodoh tentang agama. Kalau urusan dunia, mereka hebat. Mereka kaum Quraisy itu terkenal ahli dagang. Bisa barangkali kita ini kalah kalau bertanding berdagang lawan mereka. Yang jelas dulu mereka itu tekun dalam berdagang, berusaha. Bayangkan mereka berdagang dari kota Mekah ke negeri Syam. Kalau sekarang disebut Syria. Jarak antara kota Mekah dan Syria itu hampir 1000 kilometer. Itu mereka tempuh dengan naik onta, membawa barang dagangan di belakang onta. Mereka tidak peduli terik matahari di atas, berjalan di atas gurun pasir yang tandus, yang jarang ditemui pepohonan. Tapi mereka dengan tekun, mereka berdagang, dan sehingga orang Quraisy, orang-orang di zaman itu terkenal juga orang-orang yang kaya, orang yang berduit pada waktu itu. Belum lagi kebudayaan lain. Mereka ahli dalam bidang bahasa. Ada yang dikenal dengan syair jahili. Syair jahili itu bentuk-bentuk syair bahasa Arab dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Bahasa-bahasa yang gumut dalam bahasa Arab. Itu kalau orang-orang sekarang, para mahasiswa sekarang yang belajar di universitas Arab di sana,
Kalau membaca yang namanya syair jahili itu belum tentu langsung mengerti, kecuali diterangkan dulu oleh dosennya, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sangat padat dan dalam isinya, luas pengertiannya. Nah, mereka ahli di bidang itu. Walhasil kesimpulannya, dalam urusan dunia mereka tuh pintar-pintar, tetapi dalam urusan agama bodoh. Makanya jahil. Jahil itu artinya bodoh. Jahiliyah artinya di zaman kebodohan. Itu yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk mereka dan kita semua. Selanjutnya, ulangi, iman dengan para rasul adalah i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para rasul yang diutusnya sebagai rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu yang harus kita yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan segala sifat yang terpuji, seperti kepandaian, kesabaran, dan keberanian. Kita nanti kalau membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sudah sering pada acara-acara maulid diungkapkan bagaimana sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan ini bukan hanya sebatas Nabi kita saja, tetapi para nabi-nabi sebelum beliau pun juga mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Nanti akan kita jelaskan dalam kesempatan lain, seperti kepandaian, seperti keberanian. Para rasul itu, para nabi itu mereka berani. Berani karena benar. Berani mengatakan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Tidak ada keraguan. Itulah para rasul, itulah para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah mereka untuk menyampaikan risalahnya kepada makhluk. Nah, ini diantaranya tugas daripada rasul, yaitu Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikan agama ini kepada masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada mereka dengan tanda alamat yang nyata dan mukjizat yang jelas. Kepada mereka para rasul diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, dan mereka diberikan sebagai tanda kerasulan mereka yang disebut dengan istilah dalam ilmu tauhid, yaitu mukjizat. Apa tuh mukjizat? Mukjizat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri seorang nabi atau seorang rasul. Yang luar biasa itu namanya mukjizat. Nanti ada di contohnya di bawah. Permulaan rasul adalah Nabi Adam alaihi salam, dan yang akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangan para rasul, kita tidak dapat mengetahui bilangan semua rasul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Artinya, dan akan sebagian para rasul telah kami ceritakan kepada engkau hai Muhammad sebelumnya, dan akan sebagian para rasul tidak kami ceritakan kepada engkau. Surah An-Nisa ayat 164. Jadi jumlah para rasul, jumlah para nabi itu banyak. Banyak sekali. Dan ini tidak disebutkan secara rinci berapa jumlahnya. Ada yang diceritakan memang di dalam Al-Quran, tetapi
Banyak sekali yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak tahu berapa jumlah mereka, ya hanya Allah yang tahu. Cuman disebutkan di sini di dalam Al-Quran yang disebutkan nama-nama mereka berjumlah 25 rasul yang terdiri daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad, penutup segala rasul alaihi wassalatu wassalam ajmain. Ini yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada sebanyak 25 rasul. Ada memang buku spesial yang lebih menjelaskan tentang sejarah masing-masing daripada rasul itu. Ada diantaranya kitab Ar-Rasul fil Quran oleh seorang Profesor Dr. Afif Tabbarah, seorang dosen di Universitas Al-Azhar, dan juga ada An-Nabi wan Nubuwah, kalau tidak salah judulnya itu, oleh Profesor Dr. Ali As-Sabuni, seorang dosen dari Universitas Ummul Qura di Mekah. Dan ada para salafus saleh, diantaranya yang dikenal dengan Ibnul Athir. Beliau mengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di situ menceritakan tentang para rasul-rasul yang ada di dalam Al-Quran, dan berdasarkan referensi lain yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 25 rasul ini wajib kita ketahui, wajib kita mengetahui sejarah mereka itu bagaimana. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Selanjutnya, kelahiran penutup segala rasul buka kurung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan penutup segala rasul dari keturunan Arab dan dari suku Quraisy pada subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Miladiah di rumah Abu Talib di suku Bani Hashim. Rumah bekas kelahiran Nabi kita sampai hari ini alhamdulillah masih dilestarikan. Tidak jauh dari Pasaian kalau kita di Mekah. Ya, kalau kita di Mekah yang sudah pernah ke sana tentu mengerjakan haji atau umroh, tidak jauh dari tempat sa'i itu kelihatan. Itu ada sekarang dibangun dan malah oleh pemerintah Arab Saudi dibikin perpustakaan supaya jangan sampai hilang, dilestarikan. Disitulah dulu Nabi kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bapak dan para kakeknya. Bapaknya bernama Abdullah. Ini orang Islam harus tahu nabinya. Nabi Muhammad, bapak Sidin siapa? Abdullah. Kakek Sidin siapa? Abdul Muttalib. Anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Hakim, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Malik, anak An-Nadar, anak Kinanah, anak Huzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan. Jadi Rasulullah itu dikenal juga adalah beliau itu keturunan dari suku Adnan. Suku Adnan. Ada satu syair, kam abin
dzu syarafin bi ibnin qad ala kama ala bi Rasulillahi adnan. Berapa banyak seorang ayah menjadi terhormat karena anaknya, sebagaimana halnya Rasulullah menjadi seorang yang terhormat, akhirnya seluruh keturunan Sidin sampai ke Adnan menjadi terhormat. Jadi Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, kuitan Sidin Abdullah bin Abdul Muttalib. Paling kada segitu tuh. Paling kada segitu, lumun kada kawa menyambati tadi sampai ke Adnan itu. Ini di dalam kitab ini. Kalau di dalam kitab Siratun Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, itu sampai keturunannya itu, silsilahnya itu sampai kepada Nabi Adam. Jadi orang Bahari itu, orang Arab khususnya, mereka itu punya catatan, punya silsilah. Ya, sampai hari ini bukan hanya Nabi saja yang mereka tulis tentang silsilah keturunan mereka masing-masing. Di Madinah itu yang saya tahu ada satu maktab, ada satu kantor yang itu khusus menulis tentang silsilah keturunan orang-orang itu. Jadi mereka tahu. Sebut misalnya nama, kalau di Madinah tuh terkenal Abul Jud. Ada di Madinah tuh ngaran orang Abul Jud panggilannya. Udah ngaran Sidin kada Abul Jud itu panggilan. Apa arti Abul Jud? Bapaknya orang baik. Habis Sidin tuh baik banget. Ya, pemberian Pak Jamrana. Duit ini kada sayang. Sidin bila berjalan, ulun sempat menemui beliau itu. Sekarang sudah meninggal, almarhum. Sidin itu bila masuk ke dalam masjid, nah berbagi duit. Orang nang duduk ini siapa dia nyuci Sidin duit. Itu hampir tiap waktu sholat. Zuhur, kena, nah bagi duit. Asar, nah bagi duit. Memang banyak Sidin bagi duit? Ya karena banyak itulah beliau suka memberikan bantuan. Sampai kami ulun waktu itu mengalami apabila pina kurang duit, jarbuhannya Abul Jud. Datang ke rumah Sidin, Sidin banu duduk aja di depan pintu itu ngobrol sama orang. Sidin sudah tahu, ini anak mahasiswa ini. Sini. Langsung ambilkan duit di dalam kantong nih, kasih. Sehingga beliau dikenal dengan Abul Jud. Abu bapak, Jud kebaikan. Orang yang baik. Subhanallah. Itu terkenal. Nah, contohnya itu ada silsilah keturunan beliau itu terus sampai ke atas, ada tercatat di sebuah kantor di Madinah itu yang spesial. Kalau kita di Indonesia barangkali yang disebut dengan kantor statistik. Sekarang pun ada pemerintah Arab Saudi secara resmi, formal, pemerintah membuat kantor yang namanya juga kantor statistik atau dalam bahasa Arab al-ihsaiyat. Ada itu resminya yang dari kerajaan. Tapi dari masyarakat sendiri, misalnya khusus orang-orang Madinah, orang Mekah, orang Jeddah, orang Taif, orang Dammam, itu mereka punya catatan-catatan. Sehingga itu kadakawa hendak dipalsu. Tahu itu mereka ada catatannya itu. Dan mereka tulis tangan. Ya, tulis tangan itu. Subhanallah, ulun pernah masuk ke kantor itu melihat. Waduh, subhanallah, rapi mereka punya catatan itu. Misalnya contoh Pak Haji Hamran. Pak Haji Hamran siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Siapa? Terus sampai di mana asal usul Pak Haji Hamran ini orang mana? Itu ketahuan. Ujung-ujungnya misalnya Pak Haji Hamran ini orang Kelayan, ketahuan di sini. Siapa bosnya, tokohnya dulu di Kelayan? Si A. Itulah nenek datuknya Pak Haji Hamran. Nah, apalagi Nabi kita
Nabi kita benar-benar tuh ada catatan statistiknya. Para ahli sejarah mereka semua sepakat bahwa ini keturunan Rasulullah, dari Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Sampai kepada sekarang yang kita di Indonesia memanggil Habib. Ya, ada yang mengatakan Habib ini adalah keturunan Rasulullah. Ya, kita bisa percaya, bisa tidak. Kenapa demikian? Karena itu harus dibuktikan dengan surat resmi dari mereka. Harus ada itu silsilahnya itu. Misalnya yang sekarang lagi heboh ini di Indonesia, Habib Rizik. Katanya keturunan Rasulullah. Ya, saya pribadi bisa saya percaya, bisa tidak. Kenapa demikian? Karena saya harus membuktikan dulu, ada nggak itu catatan itu yang resmi diakui oleh para keturunan mereka. Banyak Habib-Habib di Indonesia. Kita kenal Habib Lutfi, Habib Nopal, Habib siapa lagi? Habib Jindan, ya, Habib Ali. Nah, kalau kayak macam Habib Ali, almarhum Habib Ali Al-Attas, Bungur, Jakarta, ulun sudah melihat itu. Ulun bertemu dengan beliau, dan beliau sudah almarhum. Itu Habib Ali Al-Attas, itu benar-benar alim, ahli hadis, hafal Quran, dan itu beliau guru daripada almarhum Paidam Khalid. Ulun kenal dengan Habib Ali itu karena Paidam yang membawa waktu itu, dan Paidam murid beliau. Tahun 75 kalau tidak salah beliau meninggal dunia. Habib Ali Al-Attas yang di Bungur itu, beliau dimakamkan, ulun ikut waktu itu memakamkan di Condet. Dan seluruh para habaib seluruh Indonesia datang ke Jakarta karena dianggap sebagai guru mereka. Yang menalakinakan waktu itu adalah Habib Malang. Si itu, aduh lupa, Habib siapa yang dari Malang itu yang ahli hadis juga sudah meninggal. Saya hadir pada waktu itu dalam pemakaman, dan waktu hari meninggal beliau di Jakarta diinstruksikan oleh Pak Harto waktu itu jadi presiden, semua kantor tutup dan mayat beliau digotong dari Senen. Kalau yang tahu Senen, yang pernah ke Jakarta, dari Senen ke Condet, itu mayat beliau disambut dari tangan ke tangan, dari tangan ke tangan, tanpa dibawa dengan ambulan. Luar biasa pada waktu itu. Nah, kalau ini saya meyakini karena melihat tulisannya ada di dalam rumah beliau itu, di tembok ini tulisan silsilah beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, itu adalah jalur keturunan kepada Rasulullah. Imam Al-Ghazali juga itu jalur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditulis dalam buku-buku sejarah Islam yang itu semua para ulama tidak ada yang berani mengiktirad, tidak ada berani yang protes, karena itu memang sudah diakui oleh para ulama-ulama Islam sedunia. Jadi keturunan Rasulullah itu jelas ada catatannya. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada orang yang mengaku Habib keturunan Rasulullah, itu perlu dibuktikan dengan catatan itu, karena mereka punya catatan. Bagaimana kita membuktikan itu? Ya, tentu saja tidak semudah itu. Mau nanya juga kadang-kadang segan. Untuk apa kita nanya kepada mereka? Sudahlah, kalau memang mereka berani mengatakan bahwa saya ini adalah Habib keturunan Rasulullah, dia bertanggung jawab terhadap ucapannya itu dan harus menyesuaikan. Kalau sudah mengatakan sebagai keturunan Rasulullah,
dia harus menyesuaikan ucapannya, tingkah lakunya, akhlaknya, budi pekertinya harus disesuaikan dengan nenek moyangnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW dikenal orang yang berakhlak mulia, yang bertutur kata dengan santun, tidak pernah marah dengan orang, mau dibunuh sekalipun beliau tidak membalas, beliau tidak ada dendam terhadap siapapun. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kita lihat tingkah lakunya, kita lihat ucapannya, kita lihat ibadahnya, amalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu yang kita harapkan dia harus menggambarkan, karena dia sebagai keturunan Rasulullah, memberikan contoh teladan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ibundanya dan para neneknya. Kalau tadi ayah beliau, bapak Rasulullah, sekarang ibu beliau. Ibunda beliau bernama Aminah. Itu paling ganda, itu juga kita harus hafal. Siapa ummah Nabi kita? Aminah ngaran Sidin. Siapa Abah Sidin? Siapa tadi? Abdullah. Siapa ummah Sidin? Aminah. Anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zuhrah, anak Hakim, dan seterusnya, sama seperti di atas. Maksudnya sama seperti di atas, ketemu tuh keturunan dua bapaknya Nabi kita dengan ibu Nabi kita tuh ketemu dalam satu keturunan, satu rumpun. Yang ulun baca di sini masih kurang keterangannya dalam buku ini. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham itu bertemu di Qusay. Ada nenek beliau, nanti ujungnya nenek kakek Nabi, bapak Nabi kita tuh Qusay, dan ternyata Qusay juga adalah daripada nenek, daripada ibu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ini beliau satu rumpun, ternyata satu keturunan ketemu, ada namanya Qusay. Para ahli nasab, buka kurung silsilah, muwafaqah, arti muwafaqah sepakat bahwasanya nasab silsilah keturunan Nabi dan Rasul Muhammad SAW bersambung dengan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi silsilah Nabi kita itu disepakati oleh para ahli sejarah bahwa beliau ini, Nabi kita ini, asal usulnya dirunut keturunannya sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail siapa? Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini wajib bagi seorang muslim mengetahui ini, walaupun tidak hafal, tetapi dia pernah mendengar penjelasan yang kayak begini ini, bahwa Nabi kita itu kuitan sidin nang lelaki bernama Abdullah, dan kuitan sidin nang bibini namanya siapa? Aminah. Demikian dulu pelajaran kita subuh ini, yang intinya kita membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya katakan tadi, Allah mengutus Rasul atau Nabi ini adalah merupakan rahmat dan anugerah kepada kita semua, karena mereka berfungsi menyampaikan risalah Islamiyah sebagai lampu untuk menerangi hidup kita ini. Bersyukurlah kita dengan adanya Rasul, dan Rasul ini nanti setelah mereka meninggal dunia dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para, khususnya dulu para sahabat yang kita kenal dengan Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, dan ini jarang juga diungkap dalam pengajian-pengajian. Padahal ini adalah orang yang langsung bertemu dengan Rasulullah,
dikenal disebut dengan khalifah, dan mereka itu adalah orang yang termasuk asyaratul mubasyirin bil jannah. Ada 10 para sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Suatu saat kita akan terangkan satu persatu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, siapa itu Umar bin Khattab, siapa itu Utsman bin Affan, siapa itu Ali bin Abi Thalib. Orang Islam harus tahu ini, karena inilah sahabat-sahabat Rasulullah yang berjuang pada waktu itu fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah dan senang, mendampingi Rasulullah berjuang menegakkan Islam sehingga Islam sampai kepada kita sekarang, yang Islam merupakan lampu hidup kita yang menerangi hidup kita, menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan bagi kita semua di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma